Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa ta'alina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala wa tusannu fir raq'atainil ulayaini min ruba'iyatin aw thulathiyatin. Wa tusannu, dan disunnahkan membaca surat sunnah setelah surat Al-Fatihah firraq'ataini al-ulayaini, di dalam 2 rakaat yang pertama, min ruba'iyatin au thulathiyatin, dari sholat yang memiliki 4 rakaat atau 3 rakaat. Jadi maksudnya membaca surat sunnah setelah membaca surat Al-Fatihah itu disunnahkan pada rokaat pertama dan rokaat kedua dari sholat yang memiliki jumlah rokaat 4 ataupun 3 rokaat. Jadi kalau maghrib, isya, duhur, asar jelas pada rokaat yang pertama dulu dan rokaat yang kedua, itu baru sunnah. Adapun rokaat ketiga dan rokaat keempat itu tidak disunnahkan membaca surat sunnah setelah Al-Fatihah. Wala tusannu fil akhirataini illa limasbukin, dan surat sunnah tersebut tidak disunnahkan pada 2 rokaat terakhir. Maksudnya adalah dari sholat yang memiliki jumlah rokaat 4 rokaat. Jadi memiliki jumlah rokaat 4. Illa limasbukin, kecuali bagi makmum masbuk. Bi'allam yudrik al-ulayaini ma'imamihi fayaqra'uha fi baqi sholatihi idza tadarakahu wa lam yakun qara'aha fima adrakahu. Nah, yang dimaksud dengan masbuk di dalam rakaat ini gambarannya adalah ketika ada orang sholat tetapi dia tidak menjumpai imam pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ma'imamihi, jadi tidak menjumpai imam pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Makmum tersebut masuk ke sholat, posisi imam itu sedang berada dalam rakaat ketiga. Fayaqra'uha fi baqi sholatihi idza tadarakahu wa lam yakun qara'aha fima adrakahu. Maka makmum tersebut membaca surat sunnah di rakaat setelah salamnya imam, dengan catatan ketika dia menjumpai imam pada rakaat ketiga, dia tidak mungkin atau tidak sempat membaca surat sunnah. Dan menjumpai imam pada rakaat keempat tidak mungkin atau tidak sempat membaca surat sunnah. Nah, sehingga nanti pada rakaat setelah salamnya imam otomatis makmum kan nambah 2 rakaat. Nah, di situ justru disunnahkan membaca surat sunnah setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini kalau pada rakaat ketiga dan rakaat keempat makmum sempat membaca Al-Fatihah. Jadi misalkan kayak gini, makmum sholat, takbiratul ihram, imam sedang rakaat ketiga, maka makmum takbiratul ihram lalu membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu imam ruku dan sujud, kemudian imam naik lagi, makmum mengikuti, makmum membaca surat Al-Fatihah lagi, ternyata baru membaca surat Al-Fatihah imam ruku lagi.
Lah sampai akhirnya imam salam, berarti kan makmum menjumpai rakaat ketiga dan keempat membaca surat Al-Fatihah tetapi belum sempat membaca surat sunnah. Nah, ketika imam salam, maka makmum berdiri melanjutkan rakaat ketiga dan rakaat keempat. Maka pada rakaat ketiga tersebut dan pada rakaat keempat tersebut makmum disunahkan membaca surat sunnah setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi ini sebagai ganti daripada kesunahan yang ada pada rakaat yang pertama. Dengan catatan tadi pada rakaat ketiga makmum sempat membaca Al-Fatihah. Itu demikian. Malam tasqut anhu likaunihi masbukan fima adrakahu. Dan juga selagi surat sunnah tersebut tidak gugur dari makmum sebab dia menjumpai imam dalam waktu yang tidak sempat untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi ini pengecualian. Kalau ada makmum menjumpai imam pada rakaat ketiga tetapi makmum tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, lalu imam ruku, ya. Jadi kalau makmum menjumpai imam pada rakaat ketiga tetapi imam sudah ruku sedangkan makmum belum membaca surat Al-Fatihah, kalau semacam ini setelah imam salam makmum tidak disunahkan membaca surat sunnah. Sebab pada rakaat ketiga tadi Fatihah makmum ditanggung oleh imam, sehingga secara otomatis surat sunnahnya juga ditanggung oleh imam. Secara pahala sama, secara kualitasnya sama. Hanya saja ini terkait kesunahan dan tidak kesunahan. Li'annal imama idza tahammala anhul fatihata fasuratu aula. Karena imam jika menanggung Al-Fatihahnya makmum, maka tentunya dia jauh lebih utama ketika menanggung surat sunnah yang disunahkan kepada makmum. Jadi ini dua masalah yang berbeda, ya. Jadi rakaat ketiga kalau sempat membaca surat Al-Fatihah, maka setelah salamnya imam di rakaat tambahan disunahkan membaca surat sunnah. Tetapi kalau pada rakaat ketiga menjumpai imam tetapi kita sebagai masbuk dan belum sempat membaca Al-Fatihah, maka di rakaat berikutnya kita tidak disunahkan membaca surat sunnah. Karena surat sunnah itu mengikut Fatihah. Kalau Fatihahnya makmum ditanggung oleh imam, maka surat sunnahnya juga ditanggung oleh imam. Wa yusannu ayyutawwila qira'atal ula 'ala tsaniyati malam yarid nassun bitatwilis tsaniyati. Dan disunahkan untuk memanjangkan bacaan surat yang pertama atas surat yang kedua selagi tidak ada surat-surat tertentu yang telah ditentukan oleh nas. Dalam hal ini adalah hadis Nabi. Artinya apa? Surat sunnah pada rakaat pertama harus jauh lebih panjang atau disunahkan lebih panjang daripada surat sunnah yang kedua, dengan catatan kalau tidak ada sunnah Nabi yang menganjurkan surat-surat tertentu. Contoh misalkan di dalam sholat Jumat, misalkan kita disunah atau di dalam subuh sholat Jumat atau sholat malam Jumat misalkan, kita disunahkan membaca pada rakaat pertama surat Sabihis, pada rakaat kedua surat Hal Ataka. Ya, kalau dilihat dari jumlah ayat, surat Hal Ataka itu kan jauh lebih panjang daripada Sabihis Marabbikal A'la. Akan tetapi ini memang ada hadis yang menyunahkan hal tersebut. Maka meskipun rakaat kedua membaca surat lebih panjang daripada rakaat yang pertama, ini tidak khilaful aula, tidak bertentangan dengan Nah, ini artinya tidak khilaful aula. Itu maksudnya demikian. Wa ayyaqra'a ala tartibil mushafi. Dan disunahkan juga membaca surat sunnah tersebut sesuai dengan urutan mushaf Al-Qur'an. Berarti mulainya kalau dari amma, maka rakaat pertama amma, maka rakaat kedua naziat. Atau kalau rakaat pertama itu adalah qul huwa qul a'udzu birabbil falaq, maka rakaat kedua disunahkan qul a'udzu birabbin nas. Ini sunnahnya demikian. Wa 'alat tawali, dan sebaiknya berurutan. Jadi antara surat yang pertama dengan surat yang kedua itu tidak diselingi dengan surat lain.
Ya, sesuai dengan urutan di dalam mushaf. Kalau rakaat pertama az-zilzalah, berarti rakaat kedua al-adiyah. Ya. Kalau rakaat pertamanya adalah al-qari'ah, maka rakaat keduanya adalah al-hakumut atau at-takatsur. Itu demikian. Kalau bisa beruntut-runtut. Kalau wadduha berarti setelahnya alam nasro. Itu nggih runtut-runtut mawon. Niku sunah seperti itu. Malam takunil lati taliha atwala walau ta'aradut tartibu. Lah, disunahkan berurutan ini kalau memang surat yang kedua itu tidak jauh lebih panjang daripada surat yang pertama. Wa in ta'aradut tartibu, meskipun nanti bertentangan dengan urutan. Ya maksudnya kayak gini. Tadi disunahkan suratnya berurutan, tetapi juga dengan catatan rakaat kedua itu ya tetap suratnya harus lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Misalkan kalau rakaat pertamanya itu adalah Al-Qadar, maka rakaat keduanya ini misalkan rakaat pertamanya itu adalah Amma Yatasa'alun, rakaat keduanya An-Nazi'at. An-Nazi'at itu lebih panjang daripada Amma Yatasa'alun. Ini kalau demikian itu, kalau kedua lebih panjang, diloncat saja yang lebih pendek. Oke. Misalkan dari Amma Abasa, ya ini ternyata lebih panjang lagi daripada Amma, ya maka lompat yang ke Idza Syamsu Kuwirat. Ya. Kalau At-Tatfif Wailul Mutaffif ini panjang lagi. Ya ini maksudnya demikian. Maka kemudian solusinya gimana agar dapat semuanya, agar berurutannya dapat, kemudian memanjangkan yang pertama juga dapat. Caranya kalau kita membaca surat misalkan, ya, misalkan kita setelah membaca Atin, nanti kan Lam Yakunil, ya, kita membaca misalkan, oh ternyata Lam Yakunil lebih panjang dari Atin. Kalau demikian gimana? Kita bacanya beberapa ayat daripada surat Lam Yakunil. Ini jam'an ya, untuk mengumpulkan. Jadi tawalinya dapat, berurutannya dapat, memanjangkan yang pertama juga dapat gitu, okay? Nah, itu caranya demikian. Kemudian watatwilul ula, dan juga memanjangkan yang pertama. Walau ta'aradut tartibu, kalau ternyata tartib saling bertentangan. Watatwilul ula, beserta dengan memanjangkan surat yang pertama. Maksudnya kayak gini, kalau kita tartib nanti surat yang kedua lebih panjang daripada surat yang pertama. Misalkan rakaat pertama membaca Qul huwallahu ahad, rakaat kedua membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Ini kan berarti seharusnya rakaat pertama harus jauh lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kenyataannya ini rakaat pertama lebih pendek daripada rakaat yang kedua, akan tetapi tartib. Nah, kalau semacam ini gimana? Ka'an qara'al ikhlaso, sebagaimana ketika pada rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Fahal yaqra'u al-falaq nadaran litartib, apakah kita disunahkan membaca surat Al-Falaq karena kita mengingat tartib? Awil Kautsari nadharan litatwilil ula, atau kita membaca surat Al-Kautsar berarti sebelum daripada surat Al-Ikhlas, karena memang untuk memanjangkan yang pertama. Kan kalau surat Al-Ikhlas sama Inna A'tainakal Kautsar kan panjangan Al-Ikhlas 4:3 ini. Kullun muhtamal, kedua-duanya muhtamal, artinya ya ada yang mengatakan lebih baik kita meninggalkan tartib untuk mengejar tatwil yang pertama. Ada yang mengatakan ya tetap tartib meskipun yang pertama lebih pendek daripada yang kedua. Kedua-duanya tetap masih bisa dinalar gitu loh, maksudnya gitu. Wal aqrabu al awwalu, akan tetapi yang lebih dekat kepada sunnah adalah pandangan yang pertama. Qalahu Syekhuna fi Syarhil Minhaj, ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Syarhul Minhaj, yaitu Tuhfatul Muhtaj. Nah, jadi yang pertama tetap lebih baik kita memanjangkan bacaan yang pertama, meskipun harus membaca surat yang kedua, bukan surat setelah surat yang pertama. Akan tetapi untuk mengumpulkan di antara pertentangan demikian,
Kalau surat yang kedua itu ternyata lebih panjang daripada surat yang pertama, maka cukup membaca sebagian daripada surat yang kedua. Misalkan rakaat pertama Al-Ikhlas, maka rakaat kedua membaca surat Al-Falaq tetapi jangan selesai. Ini kalau pengen sunnah itu ya. Ya, tetapi ya inilah yang makanya baginda Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat itu ya tidak pernah lama-lama kalau sholat jamaah. Tetapi kalau beliau sholat munfarid itu kan dalam satu riwayat kakinya sampai bengkak. Tapi kalau sholat jamaah kan tidak pernah. Pernah kan Mu'ad bin Jabal itu kan sholat jamaah tapi panjang. Setelah selesai sholat disamperi baginda Kanjeng Nabi, afattanun anta ya Mu'ad. Mu'ad, kamu itu mau menebar fitnah atau gimana di antara orang-orang ini ya? Lalu baginda Nabi mengatakan, Mu'ad, kalau sholat beserta dengan orang, ya kamu tidak usah panjang-panjang. Fa'inna fihim al-kibar. Di antara jamaahmu itu ada mbah-mbah. Ya fa'inna fihim as-sibyan. Di antara mereka itu ya ada anak kecil. Fa'inna fihim fa'inna fihim dul adal hajati. Di antara mereka juga ada orang yang keburu-buru. Wa inna minhum, kemudian an-nisa, ada juga kelompok perempuan di antara jamaahmu. Lalu baginda Kanjeng Nabi mengatakan, kalau kamu sholat sendirian, silahkan kau panjangkan rakaatnya sesuai dengan seleramu. Kalau kamu sholat jamaah dengan orang banyak, fakhfif, maka ringankanlah ya Mu'ad. Nah, itu pesan baginda Kanjeng Nabi kepada Mu'ad. Makanya basyiru wala tunaffiru ya. Kasih kabar gembira kepada mereka, jangan kau kasih berita duka kepada mereka. Ya kalau masuk Islam nanti masuk surga. Kalau masuk Islam, dosa-dosa sebelumnya itu telah dimaafkan oleh Allah. Oh jangan nanti kamu masuk Islam wajib zakat, nanti kamu wajib sholat. Nah kalau kayak gitu kan Cina nggak mau masuk Islam. Baru masuk Islam sudah dapat proposal sumbangan pembangunan, ya kapok loh Islam itu. Tapi ini nggak MBC itu tidak usah diminta langsung ya, Masya Allah. Wa inna ma tusannu qiraatul ayati li imamin wa munfaridin liwali ghairi ma'mumin sami'a qira'ata imamihi fil jahriyati fatukrahu lahu wa qila tuhramu aw wa qila tahrumu. Adapun membaca ayat ya artinya membaca surat pada surat yang kedua ini wa inna ma tusannu qira'atul ayati ini bagi imam atau bagi munfarid. Jadi ini khusus nih. Jadi membaca surat sunnah pada rakaat yang pertama dan kedua ini khusus imam atau khusus orang yang sholat sendirian. Jadi kan jenis orang sholat itu ada posisi dia sebagai imam, ada posisi sebagai makmum, ada posisi sebagai munfarid. Munfarid itu ya bukan imam, bukan makmum. Nah sekarang yang disunahkan membaca surat sunnah pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu siapa? Yaitu imam ataupun munfarid. Adapun makmum gimana? Kita lihat ya. Kalau makmum kalau mendengarkan bacaan imam, maka dia disunahkan untuk mendengarkan bacaan. Jadi tidak disunahkan bagi makmum membaca surat sunnah setelah surat Al-Fatihah kalau dia mendengarkan bacaan imam. Maka di sini liwairi makmumin sami'a qira'ata imamihi fil jahriyati. Ya, ini kesunahan tadi bukan untuk makmum yang mendengarkan bacaan imam di dalam sholat jahriyah. Jadi kan sholat itu kan ada dua, ada sholat sirriyah, ada sholat jahriyah. Sirriyah itu zuhur dan asar. Dan biasanya sholat sirriyah ini adalah sholat-sholat baik fardu ataupun sunnah yang dikerjakan pada siang hari selain sholat id, sholat istisqa. Ya, selain sholat id dan sholat istisqa. Maka ini disunahkan sirriyah. Dan sholat jahriyah itu biasanya adalah semua sholat-sholat fardu ataupun sunnah yang dikerjakan di malam hari. Ini biasanya jahriyah. Maka tarawih jahriyah, witir jahriyah. Ini karena di malam hari.
Tahajud ya jahriyah panjenengan. Hajat kalau di malam hari jahriyah. Nggih, tasbih juga jahriyah. Ini kalau di malam hari dilaksanakan pada huruf syamsi. Fatukrahu lahu. Kalau makmum maka dimakruhkan membaca surat sunnah. Wakila tahrumu, menurut sebagian pendapat itu haram. Amma makmumun lam yasma'ha. Adapun makmum yang tidak mendengarkan bacaannya imam, misalkan bacaan imam terlalu pelan sehingga makmum tidak mendengarkan, ya. Aw sami'a sautan la yumayyizu hurufahu, atau mendengarkan bacaan imam tetapi tidak bisa mendengarkan secara jelas sehingga huruf-huruf tersebut itu tidak didengarkan secara jelas. Jadi imam ya kelihatannya imam membaca bergenggeng gitu. Karena entah itu karena memang faktor keributan di dalam masjid atau memang faktor umur yang mengurangi daya dengarnya. Nah, kalau semacam ini gimana? Fayaqra'u sirron, maka dia disunahkan membaca surat sunnah tetapi diam-diam. Maksudnya pelan-pelan itu, nggih. Ini jadi kalau makmum tidak mendengarkan bacaannya imam, maka dia disunahkan membaca surat sunnah tetapi sirron. Nah, sirron itu maksudnya hanya didengarkan oleh diri sendiri. Lakin yusannu lahu kama fi ulaya sirriyati ta'khiru fatihatihi an fatihati imamihi indonna idrakaha qabla ruku'ihi. Akan tetapi disunahkan baginya sebagaimana disunahkan pada 2 rakaat pertama surat sirriyah. Jadi kan kalau di dalam sholat sirriyah kan makmum akan membaca Fatihah, maka ini disunahkan mengakhirkan bacaan Fatihahnya makmum dari bacaan Fatihahnya imam. Kalau dia punya dugaan kuat, dia tetap bisa membaca Fatihah. Ini makanya kalau di dalam sholat sirriyah seperti zuhur dan asar, seorang makmum itu sebisa mungkin bacanya agak pelan nanti. Ya nunggu ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, makmum takbiratul ihram Allahu Akbar. Setelah itu menunggu sejenak biar imam membaca Fatihah dulu baru makmum membaca. Ini sunnahnya demikian. Wahina idin. Nah, kalau menunggu bacaan imam, maka apa yang dilakukan oleh makmum? Yashtahilu bid-du'a ila bil qiraati, maka dia menyibukkan dirinya dengan doa bukan dengan bacaan. Yang dimaksud adalah doa iftitah. Jadi takbiratul ihram pada sholat asar baca iftitah dulu. Setelah itu baru membaca surat Al-Fatihah. Qala al-Mutawalliyu, Imam Mutawalli mengatakan, Imam Mutawalli itu di dalam kitab Tatimah, wa qarruhu Ibnu Rif'ati, dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Yuqra'u asyurutu fiha qablahu walau bisirriyati. Ya, menurut Imam Mutawalli dan Imam Ibnu Rif'ah, bahkan makruh bagi seorang makmum membaca surat Al-Fatihah sebelum imam membaca surat Al-Fatihah. Ini makruh nih. Tidak haram tapi makruh. Kecuali kalau gerakan itu baru haram. Ya imamnya belum takbiratul ihram, makmum sudah takbiratul ihram. Imamnya belum ruku, makmum sudah ruku. Ini haram. Tetapi kalau di dalam rukun-rukun qauli ini hanya makruh. Itu demikian. Lil khilafi fil i'tidadi biha hinaidin, karena ada perbedaan pendapat di dalam sah bacaannya makmum. Maksudnya ada yang mengatakan kalau bacaannya makmum itu mendahului bacaan Fatihahnya imam, maka bacaan Fatihahnya makmum tidak sah dan harus diulang kembali. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan, bahwasanya kalau bacaan Fatihahnya makmum di dalam surat sirriyah, di dalam sholat sirriyah itu lebih dahulu dari bacaan sholatnya makmum, itu makruh, tidak menggugurkan Fatihah tersebut dan tidak wajib diulangi. Meskipun ini yang muktamad. Nah, karena ada hilaf di situ ya diusahakan untuk mengakhirkan bacaannya terlebih dahulu. Walijaroyani kaulin bil butlani in qara'a minha qablahu, dan juga karena memang ada pendapat yang mengatakan butlan. Butlan itu tidak sah Fatihahnya kalau ternyata mendahului Fatihahnya imam. Jadi ini menurut sebagian pendapat Fatihahnya tidak, sholatnya tetap sah, Fatihahnya tidak sah. Artinya harus mengulang surat Al-Fatihah. Itu demikian. Far'un ayhada far'un, cabang pembahasan.
Yusannu lima'mumin faruhu minal fatihati bisaniyati bisalisati awir rabi'ati awit tasyahudil awwali qoblal imami ayyashtahila bidu'ain fihima aw qira'atin fil ula wahya awla. Disunahkan bagi makmum yang telah selesai membaca surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Jadi rakaat ketiga dan rakaat keempat, imam itu kan pasti tidak membaca secara jahar. Ya, ketika panjenengan di rakaat ketiga membaca Al-Fatihah, ternyata panjenengan setelah selesai Al-Fatihah, imam kok nggak ruku-ruku. Berarti kan indikasi Fatihahnya imam belum selesai. Atau panjenengan di rakaat keempat membaca surat Al-Fatihah, setelah panjenengan itu selesai, kok imam nggak ruku-ruku. Atau di dalam masalah tasyahud, panjenengan baca tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah sampai illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok imam nggak bangkit-bangkit dari tasyahud awal? Nah, berarti panjenengan kan lebih selesai dahulu daripada imam. Nah, kalau demikian gimana? Disunnahkan sambil menunggu imam untuk menyibukkan diri dengan doa. Dengan doa. Jadi setelah selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kok imam enggak ruku-ruku, panjenengan di situ menyibukkan diri dengan doa. Doa apapun. Atau setelah tasyahud misalnya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok imam ini belum belum naik-naik. Lalu panjenengan ditambahi doa yang lain. Atau panjenengan menyibukkan diri dengan qiraah, dengan bacaan. Ketika panjenengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam belum ruku, maka panjenengan bisa membaca surat sunnah. Ya. Kemudian wahya al-aula, dan menyibukkan diri membaca surat sunnah itu jauh lebih utama daripada menyibukkan diri dengan membaca doa. Itu maksudnya demikian. Wa yusannu lil hadiri fi sholatil jumu'ati wa isya'iha suratul jumu'ati wal munafiqun. Dan bagi makmum yang hadir di dalam sholat Jumat atau isya daripada hari Jumat, maka disunnahkan membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Nah, ini maksudnya adalah surat-surat yang disunnahkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi kalau sholat Jum'ah, bagusnya rakaat pertama membaca surat Al-Jum'ah, rakaat yang kedua membaca surat Al-Munafiqun. Nah, ini yang panjang ya, makmumnya bubar, masjidnya sepi. Nah, ini surat Al-Jum'ah. Au sabbihis suratul a'la wa hal ataka. Atau rakaat pertama membaca sabbihis, rakaat kedua membaca hal ataka. Ini di dalam isya daripada hari Jumat dan juga pada pelaksanaan sholat Jumat. Wa fi subhiha ail jum'ati idza tasal waktu alif lam mim tanzilun ila akhiril ayat. Wa hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun ila akhiril ayat. Atau di dalam subuh daripada sholat Jumat, subuh daripada hari Jumat, kalau waktunya memang panjang, maka disunahkan membaca surat As-Sajdah pada rakaat yang kedua dan membaca surat Al-Insan pada rakaat kedua. Jadi rakaat pertama membaca surat Hal Alif Lam Mim atau As-Sajdah, rakaat kedua membaca surat Hal Ata 'alal Insan. Ini makmumnya turu. Wa fi maghribiha, dan pada maghrib daripada hari Jumat, Al-Kafirun wal Ikhlas, rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Wa yusannu qira'atuhuma fi subhil jum'ati wa ghairiha lil musafir. Dan surat Al-Kafirun dan Ikhlas ini disunahkan juga dibaca pada subuh hari Jumat dan lainnya bagi musafir. Jadi kalau musafir itu ya, kalau hari Jumat itu bagusnya baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas terus. Ini bagi musafir. Wa fi raka'atil fajri, dan juga disunahkan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua pada 2 rakaat sholat fajar. Qobliyah subuh ada yang mengatakan, dan juga 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan juga 2 rakaat sebelum tawaf,
dan juga 2 rakaat sebelum tahiyatul masjid, sebelum sholat istikharah, dan sebelum sholat sunnah ihram. Lil ittiba'i bil kulli, karena mengikuti sunnah baginda Kanjeng Nabi di dalam semuanya yang telah disebutkan di atas. Nah, ini berarti kesunahan-kesunahan yang telah dibimbing atau telah diajarkan oleh baginda Kanjeng Nabi. Far'un aihada far'un. Lau taraka ihdal muayyanataini fil ula atabihima bitsaniyati. Kalau kita meninggalkan salah satu di antara 2 surat sunnah yang sudah ditentukan oleh Nabi. Contoh misalkan, tadi kan kalau di dalam 2 rakaat fajar atau di dalam sholat maghrib malam Jumat disunahkan rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Ternyata di rakaat pertama kita lupa tidak membaca Al-Kafirun. Maka kalau demikian gimana? Atabihima bisaniyati, kedua-duanya dibaca pada rakaat kedua. Misalkan tadi rakaat pertama disunahkan Al-Ikhlas, rakaat kedua disunahkan Al-Kafirun. Pada rakaat pertama kita lupa tidak membaca Al-Ikhlas, maka disunahkan pada rakaat kedua kita membaca Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Ini untuk mendapatkan kesunahan ya. Jadi ini semuanya berbicara tentang sunnah-sunnah, sudah tidak berbicara tentang sah. Ini sudah tidak berbicara tentang sah dan tidaknya seorang makmum, tetapi ini lebih mendalami kesunahan-kesunahan di dalam membaca surat sunnah setelah Al-Fatihah. Au qara'a fil ula ma fis tsaniyati qara'a biha ma fil ula. Atau di dalam rakaat pertama membaca surat yang disunahkan pada rakaat kedua. Kalau demikian nanti pada rakaat kedua gantian membaca surat yang disunahkan pada rakaat yang pertama. Jadi rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kafirun. Ternyata panjenengan lupa rakaat pertama Al-Kafirun. Maka nanti di rakaat kedua tinggal membaca surat Al-Ikhlas. Itu demikian. Walau syara'a fi ghairi surati al-muayyanati walau sahwan qata'aha wa qara'al muayyanata nadban. Kalau terlanjur membaca surat yang tidak disunahkan pada rakaat yang pertama. Misalkan tadi pada sholat maghrib malam Jumat kan rakaat pertama disunahkan surat Al-Kafirun, rakaat kedua disunahkan surat Al-Ikhlas. Nah ini ternyata pada rakaat pertama lupa ya, tiba-tiba membaca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kalau demikian gimana? Qata'aha, maka sunnah untuk dihentikan bacaannya lalu membaca surat yang telah ditentukan tadi. Jadi baru inna a'tainakal kautsar. Waduh, ini harusnya Al-Kafirun nih. Langsung panjenengan berhenti, langsung kembali membaca surat Al-Kafirun. Wa inda daiki waqtin suratani qasiratani abdulu min ba'di tawilatainil muayyanataini. Dan ketika waktu sholat tersebut sudah sempit, ya waktu sempit itu maksudnya adalah waktu hanya tersisa untuk melaksanakan rakaat-rakaat yang ada di dalam sholat. Ya misalkan panjenengan misalkan subuh terbitnya misalkan jam 5, misalkan jam 6 misalkan. Panjenengan ternyata mau sholat subuh di jam 5 lebih 50 menit. 10 lagi terbit. Nah kalau semacam ini gimana? Ya sudah, baca surat yang pendek saja. Itu jauh lebih utama daripada membaca 2 surat yang panjang. Kayak tadi misalkan, kebetulan subuhnya subuh hari Jumat. Waktu tersisa tinggal 15 menit. Nah kalau panjenengan pada rakaat pertama membaca As-Sajdah dan rakaat kedua itu membaca surat Al-Insan, ini kan tidak mungkin 2 rakaat tersebut terselesaikan dalam waktu 15 menit. Meskipun ini muayyanah dan ini sunnah. Akan tetapi kalau kondisinya demikian, karena keterbatasan waktu, maka disunahkan membaca 2 surat pendek daripada harus membaca 2 surat panjang, meskipun itu adalah surat yang telah disunahkan oleh baginda Kanjeng Nabi. Khilafan lil qariqi khilafan lil fariqi, ini berbeda pendapat dengan Imam Fariqi.
Walau lam yahfad illa ihdal muayyanai qara'aha wa yubaddilul ukhra bisuratin hafidhaha wa in fatahul wala'u. Kalau ternyata ketika kita disunahkan membaca 2 surat muayyanah, salah satu di antara keduanya tidak hafal. Ini misalkan pada rakaat pertama disunahkan membaca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ternyata Al-Kafirunnya tidak hafal. Hafalnya hanya Al-Ikhlas saja. Kalau semacam ini, maka surat yang tidak hafal itu bisa digantikan dengan surat lain yang panjenengan hafal. Itu maksudnya demikian. Meskipun nanti tidak berurutan, ya, maksudnya tidak berurutan itu ya tentunya jenengan apalnya surat pamungkas. Surat pamungkas itu ya mboten kulhu ya ina atau ina gitu. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas wal asri. Nah itu surat pamungkas. Ya, ternyata hafalnya cuma surat pamungkas. Ya sudah nggak apa-apa, itu diacak di random mana itu saja yang sesuai ya. Gantian ya subuh Al-Ikhlas ya. Nanti subuh Al-Ikhlas sama Al-Falaq ya. Nanti maghrib ya ganti. Itu namanya surat pamungkas ya. Kan biasanya tiang-tiang orang-orang yang sudah tidak mau lagi capek-capek menghafal surat-suratan pendek, yang dihafal itu ya surat pamungkas itu. Allah asri innal insana fi khusrin illa idza jaa nasrullahi wal fath inna a'tainakal kautsar ditambah kulhu sama muawwidatayn. Ya ini kok alhamdulillah nih, tetap pahalanya tetap banyak gitu. Tetapi ya lebih banyak pahalanya orang yang menghafal surat-suratan lebih banyak. Walau ibtada bi thaniyati subhil jum'ati masalan wa sami'a qira'atal imami hal ata suratul insan fayaqra'u fa thaniyatihi idza qama ba'da salamil imam alif lam mim tanzilun suratus sajdah kama abda bihil kamalur raddan. Kalau panjenengan jadi makmum pada sholat subuh hari Jumat, kan tadi disunahkan rakaat pertama imam membaca surat sajdah, rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Panjenengan ikut rakaat yang kedua dan panjenengan sempat membaca surat Al-Insan, maka rakaat kedua panjenengan tinggal panjenengan membaca surat sajdah. Itu maksudnya demikian. Wadaba'u syekhuna fi fatawihi, dan pendapat ini diikuti oleh guru kita di dalam kitab fatawinya. Lakin qadiyatu kalamihi fi syarhil minhaj annahu yaqra'u bi tsaniyati idza qama hal ata. Tetapi kalau menurut syarah minhaj, tetap meskipun kita mendengarkan bacaan imam pada rakaat kedua itu adalah surat Insan, tetap kita disunahkan pula membaca surat Al-Insan. Ya, tapi ini sebenarnya pendapat ini nanti bertentangan dengan pendapat sebelumnya, yaitu yang kalau lupa pada rakaat pertama maka didatangkan pada rakaat kedua. Kalau ketukar juga nggak jadi masalah. Maka ini sebenarnya benturan dengan yang di atas. Kemudian wa idza qara'al imamu ghairuha qara'ahuma al ma'mumu bi tsaniyatihi. Kalau ada makmum misalkan, makmum sholat maghrib misalkan nggih. Makmum sholat maghrib pada hari Jumat, kan disunahkan tadi membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan disunahkan membaca membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Ternyata makmum menjumpai imam pada rakaat kedua dan ternyata imamnya tidak membaca surat Al-Ikhlas ataupun surat Al-Kafirun. Kalau demikian nanti pada rakaat di mana imam itu salam, makmum disunahkan membaca kedua surat tersebut. Nggih? Ini maksud dari misalnya panjenengan niku ya, pada malam Jumat sholat maghrib imamnya itu membaca surat selain Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maka panjenengan sebagai makmum kan setelah salam harus menambahi rakaat yang terakhir misalkan. Ya, maka panjenengan di dalam rakaat terakhir tersebut disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun beserta dengan surat Al-Ikhlas. Wa in adrakal imama fi ruku'is tsaniyati fa kama lam yaqra syai'an. Kalau menjumpai imam pada ruku daripada sholat yang terakhir, hal ini adalah sholat subuh jadi rakaat kedua gitu, maka panjenengan belum dianggap membaca sesuatu apapun. Maka ketika panjenengan nanti pada rakaat kedua
Kan ketika makmum menjumpai imam dalam keadaan ruku dan ikut imam bersamanya kan dapat 1 rakaat. Lah, nanti ketika imam salam pada rakaat penyempurna disunahkan untuk membaca surat sunnah. Surat sunnah yang tadi ditinggalkan oleh imam. Fayaqra'u sajdata wa hal ata 'alal insan fi saniyatin kama abtabi sayyiduna, maka membaca surat hal ata 'alal insan dan juga membaca surat as-sajdah alif lam mim tanzil pada rakaat yang kedua. Itu adalah kesunahan-kesunahan yang ada di dalam makmum. Niki tanbih sebenarnya sebentar lagi ya, sempurnakan saja. Tanbihun, peringatan. Yusannu al-jahru bil qiraati li ghairi ma'mumin fi subhi wa ulayaini la isya'aini wa jum'atin wa fima yaqdi baina ghurubi syamsi wa tulu'iha wa fil 'idaini. Qala syekhuna walau qada'an wa tarawih wal witri ramadan wa khusubil qamari. Maksudnya ini disunahkan mengeraskan bacaan Fatihah kita bagi selain makmum. Berarti kalau selain makmum tadi 2 orang, imam dan munfarid. Ya, disunahkan bagi keduanya mengeraskan bacaan pada sholat subuh, wa ulayil isya'aini, dan juga pada rakaat pertama sholat maghrib dan isya. Rakaat pertama dan kedua sholat maghrib dan isya. Wa jum'atin, dan sholat Jumat. Wa fi ma yaqdi baina ghurubi syamsi wa tulu'iha, dan di dalam setiap sholat yang diqadha antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berarti sholat-sholat yang dilakukan di malam hari. Jadi panjenengan misalkan lupa tidak sholat asar. Sholat asar ini kan disunahkan untuk memelankan bacaan. Panjenengan ingatnya habis melaksanakan sholat isya. Maka ketika mengqadha sholat asar di waktu malam, disunahkan bacaannya dikeraskan. Itu maksudnya demikian. Makanya tadi di pertama saya singgung, setiap sholat yang dilaksanakan di malam hari, dalam catatan berarti setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbit fajar, itu disunahkan mengeraskan bacaan. Ya, ini subuh, pancerannya subuh. Dan setiap sholat yang dikerjakan di siang hari itu disunahkan melankan bacaan atau mengsirkan bacaan. Ya, kecuali tadi sholat-sholat tertentu, seperti sholat Aid, istisqa, kemudian sholat Jumat. Itu adalah pengujian. Wa yukrahu lil ma'mumi al-jahru lin-nahyi anhu, dan disunahkan bagi makmum mengeraskan bacaan karena ada larangan daripada baginda Kanjeng Nabi. Jadi makmum itu ya bacaannya semuanya sir sambil meresapi apa yang dibaca oleh imamnya. Wala yajharu musallin wa ghairuhu in syawwasa ala nahwin na'imin aw musallin fayukrahu kama fil majmu'. Dan seorang yang sholat di masjid ini ya, tidak boleh mengeraskan bacaannya sehingga mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid atau mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid. Fayukrahu, maka makruh. Kama fil majmu', sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Majmu'. Jadi ini sholat itu ibadah ya. Ibadah itu memang antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tetapi ternyata di dalam ibadah itu juga ada etika. Salah satu etikanya adalah agar ketika kita melaksanakan ibadah itu tidak mengganggu orang lain. Ini kalau di masjid ya, kalau di masjid. Kalau yang terganggu di rumah kan nggak jadi masalah. Karena apa alasannya? Karena masjid itu diwakafkan untuk orang sholat. Sehingga ketika sholat kok ada orang sedang sholat, itu tidak boleh bacaan kita itu mengganggu. Maka ketika kita sedang membaca Al-Quran di masjid, lalu ada orang sholat, ya sebaiknya Al-Qurannya dipelankan. Membiarkan orang yang sholat itu menyelesaikan sholatnya terlebih dahulu. Karena masjid itu diwakafkan ya utamanya untuk sholat. Meskipun fungsi masjid itu sebenarnya bukan untuk sholat. Jadi di zaman Nabi itu masjid itu yang multifungsi. Rapat ya di masjid, ya kemudian belajar ya di masjid. Bahkan ashabus sufah ketika nginep ya di emperan masjid.
Ya, Nabi ketika ingin memutuskan sebuah permasalahan di antara para sahabat, ya di dalam masjid. Ya, kalau di Yaman akad nikah juga sampai sekarang di dalam masjid. Ini kalau di daerah Yaman itu demikian. Baru nanti zababnya di luar masjid. Wa bahasa ba'duhum al-man'a minal jahri bi Qur'anin aw ghairihi bi hadratil musalli mutlaqan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengeraskan bacaan di dalam masjid atau bacaan lainnya kalau di dalam masjid itu sedang ada orang yang sedang sholat atau ada orang sedang sholat. Li'annal masjida waqfun 'alal musallin, karena masjid ini diwakafkan untuk orang-orang yang sholat. Ai asolatan, secara asal. Dunal mu'adi wal qurra'i, bukan bagi para penceramah dan bukan dari para ahli qiraat. Ini asalnya demikian. Ya ini. Tetapi ini juga perlu disikapi bijaksana ya. Bukan berarti tidak boleh ceramah di masjid, tidak itu maksudnya. Kalau ada orang sholat di masjid ya ceramahnya nanti dipelanin gitu. Wa yatawassatu bainal jari wal isra'i bin nawafilil mutlaqati lailan, dengan membaca tengah-tengah di antara jahar dan israr bagi sholat sunnah mutlak yang dilakukan di malam hari. Jadi kalau tahajud itu kan bukan sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu ya antara jahar dan juga antara sir. Karena sholat sunnah mutlak itu tidak punya waktu, kapanpun bisa, selain di waktu yang diharamkan untuk sholat di dalamnya. Maka karena memang statusnya nggak jelas nih, bacaannya juga nggak bisa jahar, nggak bisa sir, tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Besok lanjut wa sunna limun faridin wa imamin wa ma'mumin.